Ingatlah ketika iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Quran, Surah Al-Hijr ayat 39. Hidup di dunia hanyalah sementara. Namun, betapa banyak orang yang terlena dengan gemerlap kehidupan duniawi. Mereka menghabiskan waktu untuk mengejar materi, popularitas, dan kesenangan, seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Ketika ajal tiba, manusia mulai memasuki alam kubur. Jasad manusia hancur dimakan tanah. Namun ruhnya tetap hidup dan mulai merasakan buah dari perbuatannya di dunia. Apakah ia akan merasakan nikmat kubur atau azab kubur? Semuanya tergantung bagaimana ia menjalani hidup di dunia. Alam kubur akan berakhir tatkala hari kiamat tiba. Setelah itu, manusia kembali dibangkitkan dari alam kuburnya. Pada hari akhir inilah, manusia akan mendapatkan keputusan apakah ia menjadi penghuni surga atau penghuni neraka selamanya. Atau sebelum menikmati surga, manusia harus melewati pedihnya siksa neraka. Inilah perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya, termasuk para malaikat dan para nabi maupun para rasulnya. Rahasia hari akhir hanya milik Allah Azza wa Jalla. Rahasia hari akhir hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana firman-Nya, manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah kamu, wahai Muhammad, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Al-Quran, Surah Al-Ahzab, ayat 63. Hari kebangkitan adalah peristiwa maha dahsyat dan kita wajib mengimaninya. Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia dikumpulkan di sebuah tempat yang disebut mahsyar. Disinilah, selain manusia, semua makhluk ciptaan Allah berkumpul, termasuk para malaikat, bangsa jin, dan binatang. Lalu, apa yang terjadi pada hari itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi hidayah dan taufiknya hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam wujud seorang Arab Badui. Kemudian Jibril bertanya, "Kabarkanlah kepadaku kapan terjadi kiamat." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Meskipun tak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah telah menceritakan tanda-tanda makin mendekatnya hari kiamat, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Rasulullah juga telah mengabarkan bahwa kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sesungguhnya, sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Pada hari itu juga sangkakala ditiup dan petir bergemuruh. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Berapa lamakah di antara dua tiupan itu? Wallahu a'lam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara dua tiupan sangkakala itu 40. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 bulan?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Mereka bertanya lagi, "Apakah 40 tahun?" Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak tahu." Kemudian turunlah hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika manusia menemui ajalnya kemudian dimakamkan, seluruh tubuhnya akan hancur kecuali yang dikehendaki Allah, yaitu jasad para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah.
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Selain itu, jasad para syuhada yang gugur untuk menegakkan agama Allah. Namun ada satu bagian dari tubuh manusia yang juga tidak akan hancur, yaitu tulang ekor manusia. Rasulullah bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan tanah selamanya. Padanya manusia disusun kembali pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, tulang apakah itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tulang ekor. Hadis riwayat Muslim. Setelah tiupan yang mematikan atau as-sa'iq, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan yang membasahi bumi dan menumbuhkan jasad manusia dari tulang ekornya. Jasad-jasad manusia ini tumbuh seperti tumbuhnya sayuran yang disirami hujan. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. Pada saat itulah manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah telah bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita saling melihat satu sama lain? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, keadaannya jauh lebih berat dari sekedar melihat satu sama lain. Hadis riwayat Muslim. Pada hari akhir, manusia pertama yang dibangkitkan adalah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pernah bersabda, saya adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat. Orang yang pertama keluar dari kubur, orang pertama yang memberi syafaat, dan orang pertama yang diterima syafaatnya. Hadis riwayat Muslim. Hari itu disebut juga hari pengumpulan, karena pada hari itu seluruh makhluk Allah yang berada di 7 lapis langit dan bumi dikumpulkan untuk menghadapi hari pengadilan. Kekuasaan Allah meliputi seluruh ciptaannya. Bagaimanapun manusia hancur di ruang angkasa, terpendam di perut bumi, atau dimakan hewan pemangsa, baik di daratan maupun di lautan, tak ada yang sulit bagi Allah untuk membangkitkannya kembali. Ingatlah dengan firman Allah Ta'ala, semua yang ada di langit dan di bumi akan menghadap Tuhan yang Maha Pengasih selaku hambanya. Dia sungguh menjumlah dan menghitung mereka, dan mereka semua datang menghadapnya pada hari kiamat itu satu persatu. Al-Quran Surah Maryam ayat 93 hingga 95. Pada ayat lain Allah berfirman, kami kumpulkan mereka, tak seorang pun di antara mereka kami tinggalkan. Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Keadaan manusia ketika dibangkitkan berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Pada hari itu setiap manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sehingga anak tidak lagi mengenali kedua orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Mereka semuanya dikumpulkan di sebuah padang tak berbatas, bercampur baur dengan berpeluh keringat tanpa sehelai benang penutup badan. Al-Quran telah mengisahkan peristiwa itu. Mereka berkata, aduh celakanya kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, dari kubur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah berita yang disampaikan oleh Rasul-Rasul. Al-Quran Surah Yasin ayat 52. Percaya pada hari akhir merupakan salah satu inti keimanan. Tidak sah keimanan seseorang jika tidak mempercayai peristiwa gaib ini. Sama saja kita telah mendustakan firman Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ketika manusia dibangkitkan, keadaannya sebagaimana ia matinya. Setiap hamba dibangkitkan menurut keadaan ia mati. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tidak dipahami seorang hamba dibangkitkan dalam keadaan pakaian berkafan atau sebagaimana orang yang matinya terbakar. Tapi yang dimaksud hadis ini, apakah pakaian yang dikenakannya adalah keimanan atau kekufuran? Dalam hadis lain, Rasulullah telah menjelaskan orang yang mati dalam keadaan ihram akan dibangkitkan dalam keadaan membaca talbiyah.
Orang yang mati syahid akan dibangkitkan dalam keadaan luka berdarah, namun mengeluarkan bau yang sangat wangi. Oleh karena itu, talkinkanlah orang yang dalam keadaan sakaratul maut dengan La ilaha illallah. Semoga ia dibangkitkan pada hari kiamat seraya mengucapkan kalimat mulia ini. Tempat seluruh makhluk dikumpulkan bukanlah bumi seperti yang kita kenal. Allah berfirman, yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi lain dan langit pun diganti, dan mereka keluar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Penakluk. Al-Quran Surah Ibrahim ayat 48. Inilah bumi yang berbeda yang disebut Padang Mahsyar. Dijelaskan dalam hadis Nabi seperti lembaran roti naqi, yaitu tepung yang bersih dari campuran dan ampas. Dalam hadis lain disebutkan bentangan kulit yang disamak, tidak terlihat lekukan dan tonjolan. Pada hari itu tak ada yang dibutuhkan oleh manusia kecuali pertolongan atau syafaat Nabi. Hari itu dinamakan juga Yaumul Tanad atau hari panggil memanggil, seperti dijelaskan dalam surat Al-Mu'min ayat 32. Semua orang yang berkumpul di mahsyar sebagian memanggil sebagian yang lain untuk meminta pertolongan. Pada hari itu, hari yang begitu panas hingga manusia menjadi bingung dan panik, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 10 hingga 11. Pada hari itu, manusia berkata, "Kemana tempat lari?" Sekali-kali tidak ada tempat berlindung. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tiada naungan selain naungannya. Mereka adalah pemimpin yang adil, seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya dipertautkan dengan masjid-masjid, 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yakni yang keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang ketika dirayu oleh wanita bangsawan lagi rupawan, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seorang yang mengeluarkan sedekah dan menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya itu. Dan yang terakhir, seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sehingga kedua matanya mencucurkan air mata. Apakah termasuk dari salah satu golongan itu atau tidak sama sekali? Jika tidak, bersegeralah bertobat dan segeralah beramal soleh sebelum ajal menjemput kita. Pada hari pengadilan itu tak ada yang paling dibutuhkan oleh manusia kecuali syafaat atau pertolongan. Semua syafaat sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka syafaat yang diterima di sisinya hanyalah syafaat yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukannya. Katakanlah, semua syafaat itu milik Allah semata-mata. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 44. Syarat-syarat diterima syafaat adalah: pertama, ridho Allah terhadap orang yang akan memberi syafaat. Mereka adalah Rasulullah SAW dan para nabi lainnya alaihi salam, serta para malaikat dan orang-orang yang soleh dari kaum mukminin. Demikian juga anak-anak kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum balik atau dewasa. Mereka dapat memberi syafaat kepada orang tuanya. Kedua, ridho Allah Ta'ala terhadap orang yang akan diberi syafaat. Dan ketiga, izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemberian syafaatnya. Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan istimewa, syafaat al-uzma atau syafaat yang paling agung dianugerahkan Allah padanya. Ketika seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu manusia merasakan kesusahan dan penderitaan yang sangat besar, sehingga mereka mendatangi para nabi SAW, Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa bin Maryam, agar meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Tapi semua para nabi mengajukan keberatan. Lalu mereka meminta kepada Rasulullah SAW, dan beliaulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat. Keutamaan Rasulullah dalam syafaat karena memilih doa yang dikabulkan Allah pada hari akhir, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Setiap Nabi SAW mempunyai doa yang mesti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka semua menyegerakan doa mereka tersebut di dunia. Dan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti. Maka syafaat itu insya Allah akan diraih oleh orang yang meninggal dunia dari umatku dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Inilah kecintaan manusia agung ini terhadap umatnya. Ketika umat manusia berada dalam kebingungan dan penderitaan di tengah padang mahsyar, di saat para nabi menolak memberi syafaat, maka Rasulullah tidak meninggalkan umatnya. Beliau tersungkur dan bersujud di arsy di hadapan Allah, memohon kepadanya. Allah berkata, "Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, pasti engkau akan diberi. Berilah syafaat, pasti akan dikabulkan." Lalu beliau mengangkat kepalanya dan tidak ada yang dikatakan Nabi SAW kecuali, "Ya Allah, ummati, ummati." Namun orang yang berhak mendapat syafaat Nabi, mereka yang bertauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah dan menjauhi segala bentuk perbuatan syirik kepadanya. Merekalah yang diridhoi oleh Allah dan mendapat izin darinya untuk menerima syafaat. Sementara orang-orang yang berbuat syirik, maka syafaat untuk mereka tertolak dan tidak bermanfaat di sisinya, sebagaimana firman-Nya. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Al-Quran Surah Al-Mudaththir ayat 48. Rasulullah juga telah menegaskan dalam sabdanya, orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dengan ikhlas dari hati atau jiwanya. Hadis riwayat Bukhari. Syafaat Nabi berlaku bagi orang-orang beriman yang akan masuk neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian Allah mengabulkan syafaat Nabi hingga mereka tidak jadi masuk neraka. Syafaat ini bisa dijadikan sebagai dalil yang menegaskan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali Allah akan menerima, mengabulkan syafaat mereka terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Syafaat Nabi juga berlaku bagi mereka, orang-orang beriman yang telah dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka. Kemudian dengan syafaat Nabi, mereka dikeluarkan dari neraka. Semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat dengan syafaat ini. Merujuk pada sabda Nabi, diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Syafaatku adalah untuk para pelaku dosa besar dari umatku." Hadis riwayat Abu Dawud. Kecuali kelompok Khawarij dan Mu'tazilah yang mengingkarinya. Mereka berkeyakinan bahwa pelaku maksiat secara mutlak akan kekal selamanya di dalam neraka. Syafaat Nabi juga diperuntukkan bagi penduduk surga untuk meninggikan derajat mereka dan menambah keutamaan mereka, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah bagi Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah, tinggikanlah derajatnya di surga bersama orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Lapangkanlah dan terangilah kuburnya, dan jagalah orang-orang yang ditinggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Doa ini pula yang selalu kita panjatkan untuk sesama kaum muslimin, baik kerabat kita dan tetangga kita yang lebih dulu wafat. Amin, Allahumma amin. Setelah manusia dihisab dan ditimbang amalnya, mereka akan melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Sirat adalah jalan yang gelap serta membakar, lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, dan mudah tergelincir. Melewati jembatan sirat termasuk ujian berat, bahkan yang paling berat pada hari kiamat. Sebab di dalamnya terdapat berbagai hal yang menakutkan, mencemaskan, dan mengkhawatirkan. Keselamatan melewati jembatan sirat itu tergantung dari amal perbuatan kita di dunia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, maka ada orang-orang mukmin yang melewatinya sekejap mata. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti burung, ada yang bagaikan tunggangan yang baik. Orang yang selamat tanpa suatu apapun, itulah yang akan selamat ke surga. Orang yang tercakar masih menggantungkan nasibnya, dan yang terdorong akan masuk ke neraka.
Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad. Anas bin Malik pernah memohon kepada Nabi SAW, "Aku memohon kepada Nabi agar memberikan syafaat untukku pada hari kiamat." Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan melakukannya." Anas bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, di manakah aku mencarimu?" Beliau bersabda, "Carilah aku pertama kali di atas sirat." Anas lalu bertanya lagi, "Bagaimana jika aku tidak menjumpaimu di atas sirat?" Beliau bersabda, "Maka carilah aku di mizan." Aku bertanya, "Lalu bagaimana kalau aku tidak menjumpaimu di mizan?" Beliau bersabda, "Maka carilah aku di haud atau telaga. Karena sesungguhnya aku tidak luput dari 3 tempat tersebut." Hadis riwayat Ahmad. Yang paling dinanti selain syafaat Rasulullah adalah al-haud atau telaga Rasulullah pada hari akhir. Keberadaan haud banyak dijelaskan dalam berbagai hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Telagaku panjang dan lebarnya 1 bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu, wanginya lebih harum daripada kesturi, cangkirnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, ia tidak akan merasa haus selamanya." Hadis riwayat Bukhari. Setiap nabi memiliki telaga yang bisa dicicipi airnya oleh umatnya. Tapi telaga nabi merupakan telaga yang berlainan dengan telaga-telaga para nabi lainnya. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Mereka membanggakan diri. Siapa di antara mereka yang paling banyak peminumnya, pengikutnya? Dan aku berharap akulah yang paling banyak pengikutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Haud adalah telaga atau sungai yang berada di surga yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah, yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Kautsar. Anas bin Malik berkata, "Pada suatu hari ketika Rasulullah berada di tengah kami, beliau mengantuk sekejap. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyum. Maka kami bertanya, 'Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?' Rasulullah menjawab, 'Baru saja turun kepadaku sebuah surat.' Maka beliau membaca surat Al-Kautsar. Kemudian Rasulullah bersabda, 'Apakah kalian tahu apakah Al-Kautsar itu?' Maka kami berkata, 'Allah dan Rasulnya lebih mengetahui.' Rasulullah bersabda, 'Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan Rabbku Azza wa Jalla untukku. Di sana terdapat kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat. Jumlah benjananya sebanyak bintang-bintang.' Hadis riwayat Muslim. Akankah kita mendapat syafaat dari baginda Rasulullah? Dan apakah kita termasuk di antara umatnya yang bisa menikmati kelezatan Al-Haud? Semuanya tergantung bagaimana kita menghiasi hidup di dunia ini dengan amal soleh dan memurnikan ibadah kita semata-mata karena Allah tanpa menyekutukannya sedikit pun.